tong yang ukuran 60 liter ini sebenarnya tidak perlu diberikan yang namanya penampungan pintu samping. Nah, selain itu lihat diperhatikan, dia pasti akan berkarat kalau kita menggunakan engsel seperti ini. Nah, ini perlu dikritisi agar pembuatan tong bisa lebih bermanfaat, karena kita memerlukan manfaatnya, bukan hanya sekedar penampilan yang baik, tapi tidak memikirkan permasalahannya nanti. Ini kalau kita olah sampah organik pasti hasilnya berbau. Yang terjadi di masyarakat, orang kapok menggunakan sistem composting yang seperti ember seperti ini, karena mereka sudah mengalami pengolahan sampah yang hasilnya berbau. Nah, ini jadi perlu dikritisi. Lebih baik, alangkah bijaknya pintu samping itu ditaruh di tong 120 liter untuk pemanen, karena kalau di tong 120 liter ini memanennya membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kedalamannya yang di bawah itu nanti tidak akan rata. Yang di bawah sudah matang, di atas pastinya akan menunggu terlebih dahulu. Nah, kalau seperti itu kan kita mau nggak mau membutuhkan pintu samping lebih bagus dibanding ini. Ini pasti hasil berbau, sehingga orang enggan mengolah sampah, itu dijamin. Orang pasti malas mengolah sampah kalau sudah menghasilkan bau busuk. Nah, akhirnya sistem composting ini yang dengan menggunakan tong plastik seperti ini mulai ditinggalkan. Karena kenapa? Mengganggu lingkungan, mengganggu keluarga. Jadi kita harus membuat kesan bahwa mengolah sampah tidak boleh jorok dan kotor. Salam inspirasi. Lagi mencapai kan? Ini adalah teknik untuk pengambilan pupuk organik cair. Nah, kalau masih menghasilkan warna seperti ini bisa untuk ditanam kepada tanaman. Cuma risiko yang sangat nantinya resikonya ya pasti akan menimbulkan bau busuk. Nah, ini nanti kita harus bagaimana supaya cairan ini bisa berwarna hitam. Jadi supaya nantinya kalau dia sampai sudah berwarna hitam, dia tidak akan menimbulkan bau busuk. Tapi untuk menyiram kepada tanaman ini sudah bisa. Nah, ini kita lagi mau berusaha untuk bagaimana nanti yang dihasilkan dari komposter ini, yang kemarin saya bilang teknologi ini, yang inovasi seperti ini memang riskan untuk menimbulkan bau busuk. Nah, tapi kita akan coba agar pengolahan sampah ini tidak menimbulkan kesan jorok dan bau dan kumuh. Jadi ini bagus nantinya untuk edukasi di masyarakat bahwa bagaimana caranya mengolah sampah dengan hasil yang tidak berbau. Ya. Nah, ini pagi-pagi nih kita udah mainan air kotor nih, ya kan, air sampah nih. Nah, ini proses fermentasinya belum matang, tapi memang harus dipanen dulu terlebih dahulu. Nanti kita akan memberikan edukasi untuk selanjutnya lagi. Ini dia komposter. Nah, ini kalau dia membuat pintu samping di bagian ini, nah lihat contoh ya, ini aja sudah menjadi masalah karena hal seperti ini akan menimbulkan karat. Kalau kita menggunakan engsel seperti ini, yang terjadi karena nanti akan merembes namanya air ini pasti cenderung bakal putus atau patah. Memang lebih baiknya sebenarnya untuk tong yang 60 liter ini nggak usah menggunakan seperti ini. Lebih baik ini ditutup rapat saja seperti biasa. Lebih baik ini dipakai di 120 liter atau yang 200 liter sekalian. Nah, kalau ini menimbulkan bau busuk sangat luar biasa. Makanya saya lagi mau mencoba bagaimana supaya nanti hasilnya tidak berbau. Ini lagi dalam pemikiran saya, sehingga nantinya mengolah sampah tidak menjadi kesan kotor, dan kecenderungan orang akhirnya kalau menimbulkan bau busuk itu akhirnya pada malas untuk mengolah sampah kembali. Semangatnya pasti akan berbeda. Nah, inilah cara-caranya yang harus kita kerjakan. Bagaimana menangani sampah ini. Nah, ini air lagi masih keluar nih, sengaja saya kuras dulu sampai dia habis isi yang di dalam, karena ini masih ada kandungan-kandungan hasil air yang sangat berbau. Nah, ini terus saya kuras supaya nanti di tahap kedua dia tidak akan menimbulkan bau busuk.
yang sangat menyengat. Inilah. Oke, sahabat-sahabat, terus peduli sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah organik kelola dengan namanya komposter. Oke, salam inspirasi, salam hijau, sukses selalu.